Sebetulnya Kang Yejen, saya sudah benar-benar ada semacam kerinduan yang membuncah ya. Ini kerinduan luar biasa karena memang Anda itu saudara saya, sahabat ya saya yang memang sudah lama tidak jumpa ya Pak Yejen, ya kurang lebih ya 4 bulan lalu lah. Baru hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Kang Yejen. Dan memang menurut bukan info lah bahwa sampean sendiri kebetulan waktu itu sebagai anggota BPD ya. Ini sekarang alhamdulillah Anda sudah mengemban amanah sebagai apa intinya sebagai nakoda atau katakanlah ketua BPD yang baru ya Pak Dirjen. Intinya kan saya karena awam ya jujur bahwa saya sering memandang bahwa BPD itu adalah parlemennya di tingkat desa. Dimana kalau parlemen itu kan pertama melakukan fungsi kontrol Pak. Ya, kedua budgeting kalau parlemen kan begitu. Ketiga bisa melakukan impeach atau hak angket, hak bertanya, itu parlemen sudah biasa. Sehingga saya memandang seperti itu Pak Jejen. Barangkali saya mau tanya ke Pak Jejen, oke, dengan pertanyaan yang ringan lah karena ini ngobrol, diskusi, kita saling sharing ya karena memang saya jujur bahwa sama sekali awam apa itu BPD. Cuma yang ada di benak saya BPD itu adalah parlemen di tingkat desa yang mampu memberikan pertama kritik ya, kedua sebagai mitra kerja kita kemudian membuat peraturan desa barangkali itu Pak ya. Oke, tolong Anda dibeberkan nama lengkap saudara siapa Kang Yejen? Ngobrol gimana kan? Ngobrol, bedah platform lah. Kalau nama udah inilah nama Jainal Mutakin. Saya akrab disapa Babah. Oh Babah. Jadi Pak Jainal Mutakin itu akrab disapa Babah ya. Bukan Abah ya? Bukan Babah. Jadi gini, kalau tuh memang ada sumir atau suara miring atau rumor masalah BPD itu, karena urusan BPD itu boleh dibilang intern, jadi ada hak karena punya tatib dan lain sebagainya, aturan yang mengikat. Ada hak ketika mau ada penggantian pengurus itu disahkan saja dengan catatan hasil musyawarah anggota BPD itu sendiri, karena BPD itu SK bersama kan sifatnya. Apa ya kebetulan? Dalam arti bupati memberikan SK itu bukan satu orang satu. Anggaran nanti turun kita itu pos-posnya udah ada. Oh sekarang tahap ke-1 ini untuk fisik ini non fisik ini gitu. Tapi itu setiap desa pasti akan berbeda karena kebijakan dari kepala desa atau melihat dari RPJMdes yang untuk 6 tahun itu. Oke Mas, aku mau tanya, kalau yang membuat RPJMdes itu siapa? Saya nggak tahu. RPJMdes itu kepala desa yang baru bersama BPD. Jadi itu hasil kerja bareng lu Pak? Iya, hasil mufakat. Ada yang dikatakan kalau kesininya ada yang disebut tim perumus, itu tim perancang terkait dengan kabid atau kaur perencanaan. Oh. Jadi kalau di desa itu ada kabid, ada KU. Ada, iya. Ada Pak sedikit Pak diurai Pak. Jadi ini kepala desa loh. Kepala desa itu hierarkisnya membawahi sekdes ya Pak ya. Betul. Oke. Kemudian di sana ada kabid-kabid atau kasih-kasih ya, ada KAUR. Itu Ya. langsung bertanggung jawab kepada kepala desa. Bertanggung jawab. Oke, ada berapa KAUR di desa Pak? Di desa 1, 2. KAUR apa saja lah gitu, Iya. Pak. Ada KAUR Kesra, Kesra itu apa Pak? Kesra masyarakat, Kesejahteraan. kesejahteraan Kemudian masyarakat. KAUR apa Pak? Perencanaan. Khusus merencanakan. Iya, jadi KAUR perencanaan itu tapi ini lain koki lain masakan. Iya. Menurut hemat saya yang namanya KAUR perencanaan itu orangnya harus benar-benar IQ-nya. Visioner. Iya, karena dia harus mampu merencanakan. Yang namanya rencana otomatis dengan anggaran-anggarannya. Ya, harus betul-betul dia punya wawasan Harus jauh. betul-betul. Harus betul-betul punya memahami. visi ke depan. Iya, Punya iya. visi ke depan. Jadi sudah misalnya 5 tahun ke depan Iya. atau 2 tahun ke depan desa contohlah Simpen Kidul ini harus tercapai. Iya. Jadi itu
sebetulnya betapa urgen dan strategisnya KUR perencanaan. Iya. Bagaimana Pak ketika KUR perencanaan kebetulan Pak gagal paham atau pola pikirnya dengkul itu bagaimana Pak? Ya itu saya pikir kembali ke Personalnya masing-masing. enggak, kembali ke kepala desa. Karena kepala desa dia itu sebab punya hak prerogatif. Iya, ya? punya hak prerogatif untuk Mengganti. bukan dalam arti mengganti dia keluar, tetapi untuk merolling lah. Penyegaran. Itu tadi. Karena yang memberikan SK perangkat desa adalah kepala desa. Oke, Jadi Mas. kewenangan kepala desa. Ini diskusi aja, ini ada pendapat. Untuk BPD itu sendiri saya nggak henti-henti lah. Mari kita bekerja demi pembangunan dan kemajuan Desa Simpang Kidul. Terus untuk Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan Bapak Kepala Desa bisa menerima saran pendapat dan bisa menerima keberadaan BPD. Jangan dianggap Kiki dalam sepatu. Iya, karena saya yakin dan digarisbawahi BPD itu mitra kerja dari kepala desa. Ketika ada permasalahan kita musyawarahkan, jangan sampai kan ada amanat dari Kemendes tuh, Kementerian Desa. Jadi ketika ada permasalahan tuh jangan dulu melambung lah katakan. Makanya saya yakin kalau kita semua sadar suatu desa itu bisa maju dengan adanya media, suatu desa itu bisa hancur dengan adanya media. Jadi kita tuh harus membangun hubungan emosional yang betul-betul solid. Demi kemajuan. Demi kemajuan. Hatur nuhun Pak Jejen. Siap. Atas sarannya. Siap. Dan ini kami luar biasa mendapat kehormatan. Ini diskusi ringan atau membedah peran dan fungsi BPD ya. Jadi kenapa? Dan orang seringkali memandang bahwa kehadiran jurnalis, maaf Pak, sering dipandang alergi ya. Kenapa? Karena ini maaf, kita tidak perlu karena sesama rekan kami sering dipandang lirik sebelah mata. Kadang-kadang ada stigma Pak, udah jadi aksioma. Wah ini jangan-jangan ujung-ujungnya nih maaf Pak, ujung-ujungnya Pak Kades Banbi itu, saya tidak mengharapkan hal itu. Terima kasih Siap. atas sarannya.